Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk yang menonton Sentral Dogma dari Nadia Cikadiarli. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sentral Dogma dengan mata kuliah Biokimia. Untuk rinciannya, yang pertama adalah pengertian tentang Sentral Dogma, yang kedua adalah tahapan dari Sentral Dogma. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Sentral Dogma. Sentral dogma adalah proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan dari RNA menjadi protein melalui serangkaian proses transkripsi dan translasi. Kemudian, terdapat tahapan dari sentral dogma. Yang pertama adalah replikasi, transkripsi, dan translasi. Yang pertama adalah replikasi. Replikasi adalah proses pembentukan DNA anakan dengan DNA induk sebagai template. DNA mampu mengkopikan dirinya dengan proses yang disebut replikasi. Replikasi merupakan suatu proses sintesis DNA dan dari DNA sebelumnya atau penggandaan utas DNA membentuk utas DNA yang sama persis dengan utas cetakannya atau template. Nah, terdapat syarat pertama agar suatu DNA dapat bereplikasi ialah bahwa pada DNA tersebut terdapat situs atau titik awal replikasi. Situs awal replikasi atau disebut juga titik ori atau origin of replication, yaitu merupakan suatu ruas yang mempunyai runtutan basa tertentu yang khas untuk setiap organisme. Kemudian ada tahapan transkripsi, yaitu pemindahan informasi genetik dari DNA ke mRNA. Proses transkripsi merupakan proses sintesis RNA dari DNA. Pada sel eukariotik, proses ini terjadi di dalam inti sel. Dalam proses transkripsi terdapat 3 tahap penting, yaitu ada inisiasi, sintesis, perpanjangan RNA, dan tahapan akhir transkripsi. Ruas DNA yang akan ditranskripsikan dimulai dari tanda awal, promotor, sampai tanda akhir, terminator. Pada ruas tersebut mungkin terdapat hanya satu gen atau lebih dari satu gen. Translasi, atau penerjemah informasi dari mRNA untuk menjadi protein atau sintesis protein. Translasi merupakan tahap terakhir dari proses transformasi DNA menjadi protein. Proses translasi merupakan sintesis protein dari mRNA. Proses ini terjadi di sitoplasma sel, tepatnya pada organel sel yaitu ribosom. Proses translasi melibatkan beberapa komponen penting, yaitu ribosom dan tRNA. Ribosom merupakan tempat terjadinya sintesis protein. Di dalam ribosom ini terjadi pendaratan asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA. Kemudian asam amino ini dirangkaikan kepada asam amino sebelumnya melalui serangkaian reaksi biokimia. Ribosom terdiri dari 2 subunit, yaitu subunit kecil dan subunit besar. Yang mengandung yang pasti adalah rRNA dan juga ada protein. tRNA merupakan molekul RNA yang membawa asam amino sebagai bahan dasar protein. Asam amino terikat pada satu ujung tRNA, dan pada ujung lainnya terdapat 3 gugus nukleotida dengan basa spesifik yang disebut antikodon. tRNA spesifik untuk satu asam amino. Antikodon ini merupakan komplement dari kodon yang ada pada mRNA, sehingga antikodon inilah yang membaca dan menentukan asam amino mana yang akan dirangkai selanjutnya. Pengertian dari kodon. Nah, mungkin teman-teman di sini ingin tahu apa itu kodon. Nah, kodon adalah setiap asam amino yang disandikan oleh 3 basa dari nukleotida atau triplet, yaitu bisa jadi pada kodon A, U, dan juga G. Selanjutnya, yuk kita bahas detail tentang tahapan dari sentral dogma. Yang pertama adalah replikasi. Mekanisme replikasi yaitu yang pertama adalah protein DNA atau subunit, polimerase DNA, mengenali situs ori atau titik awal replikasi, sehingga terjadinya pembentukan gelembung replikasi.
Yang kedua adalah enzim helikase akan memutuskan rantai nukleotida, sehingga rantai ganda DNA menjadi terpisah. Rantai ganda DNA yang telah terpisah akan diikat oleh single strand binding atau SSB protein yang bertujuan untuk menstabilkan utas tunggal DNA agar tidak menyatu kembali serta untuk melindungi utas tunggal DNA dari berbagai serangan enzim nuklease. Nah, enzim nuklease sendiri adalah enzim yang dapat memutuskan rantai nukleotida dengan cara memotong gugus fosfat dan ikatan fosfodiester, di mana secara alami enzim ini berperan sebagai pengoreksi apabila ada urutan atau pasangan basa yang tidak sesuai dengan utas cetakan. Enzim nuklease bekerja dengan cara memotong dan membuang nukleotida yang salah sebelum melanjutkan pada proses polimerisasi. Keempat, rantai tunggal DNA yang terbentuk memiliki formasi terbalik. Rantai tunggal DNA yang satu memiliki formal awal dari ujung 3 aksen OH menuju 5 aksen P. Sementara rantai tunggal DNA pasangannya memiliki formal yang terbalik juga, yaitu dari 5 aksen P menuju 3 aksen OH. Proses replikasi selalu diawali dengan ujung 3 aksen OH menuju 5 aksen P. Oleh karena itu, kerja dari DNA polimerase 3 selalu berlawanan arah dengan formasi rantai tunggal DNA yang disebabkan oleh kerja DNA polimerase berada dalam arah 5 aksen P menuju 3 aksen OH. Selanjutnya adalah rantai tunggal DNA yang terbentuk pada awalnya mengalami ketegangan, sehingga membutuhkan kerja enzim topoisomerase. Apa fungsi dari enzim tersebut? Yaitu untuk mengurangi ketegangan pada rantai tunggal DNA. Enzim tersebut juga berperan untuk menguraikan pilihan superhelix pada DNA bakteri. Selanjutnya, masing-masing rantai DNA menjadi template atau cetakan untuk pembentukan rantai DNA yang baru. Molekul nukleotida sebagai bahan baku ditambahkan dan ditempelkan pada rantai tunggal DNA yang menjadi template atau cetakan, sehingga akan terbentuk kembali rantai ganda DNA yang bersifat antiparalel dan semi-konservatif. DNA polimerase 3 hanya dapat menambahkan molekul nukleotida yang baru, hanya untuk 3 aksen OH pada rantai tunggal DNA pendek atau yang disebut dengan primer. Sebagai template atau cetakan, maka DNA polimerase 3 ini hanya dapat mensintesis DNA anakan dalam arah 5 aksen P menuju 3 aksen OH. DNA polimerase 3 tidak dapat memulai sintesis DNA yang baru secara independen, sehingga membutuhkan 3 aksen OH untuk memulai pembentukan nukleotida yang baru. Oleh karena itu, RNA polimerase akan mensintesis primer untuk memulai pembentukan DNA yang baru. Primer adalah rantai-rantai pendek RNA yang berfungsi untuk mengawali atau memulai pembentukan DNA anakan yang baru. Lalu, setelah primer awal terbentuk, DNA polimerase 3 akan menambahkan molekul nukleotida yang baru pada rantai tunggal DNA yang ada. Kemudian yang ke-10 adalah rantai tunggal DNA memiliki formasi 3 aksen OH menuju 5 aksen P yang dinamakan leading strand. Pada leading strand, proses replikasi hanya berjalan sekali dengan menggunakan satu primer ke arah replikasi berjalan searah dengan arah pembukaan rantai ganda DNA. Sementara pada rantai tunggal DNA lainnya dinamakan lagging strand, karena arah replikasi berlawanan arah dengan arah pembukaan rantai ganda DNA, sehingga membutuhkan banyak primer untuk sintesis DNA yang baru. Maka akibatnya terjadi pembentukan rantai-rantai pendek yang menyebabkan terbentuknya celah-celah yang dinamakan dengan fragmen Okazaki. Lalu RNA primer tidak diperlukan lagi, maka DNA polimerase akan membuang RNA primer tersebut. Kemudian DNA polimerase 1 akan mensintesis DNA yang baru di celah-celah fragmen Okazaki pada lagging strand. Yang terakhir adalah tahap terakhir, yaitu enzim ligase akan menyambungkan rantai-rantai pendek DNA pada lagging strand. Selanjutnya adalah enzim dan protein beserta fungsinya.
Bisa teman-teman baca ya. Nah, ini untuk gambar contohnya yang seperti mekanisme pada tahap replikasi. Jadi, yang warna hijau itu termasuk pembuka dari DNA yang disebut dengan enzim helikase. Enzim helikase disebut juga garpu replikasi. Muncul enzim primase mengikat rantaian DNA atas dan menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam. Untuk DNA yang di atas disebut primer. Kemudian datanglah enzim polimerase untuk mengikat primer yang mengikat rantaian DNA baru, yaitu dari arah 5 aksen menuju 3 aksen, yang disebut dengan leading strand. Kemudian primase itu membuat DNA unit yang kecil. Selanjutnya adalah mekanisme transkripsi. Yang pertama adalah tahap inisiasi, yaitu berperan dalam menentukan apakah gen harus ditranskripsi atau tidak. Pada tahap inisiasi diawali dengan pengenalan promotor dan faktor sigma. Apabila terjadi kesesuaian antara promotor dan faktor sigma, maka enzim inti transkriptase atau RNA polimerase akan menempel pada promotor. Selanjutnya, faktor sigma juga akan menempel pada enzim inti transkriptase atau RNA polimerase untuk menstabilkan ikatan promotor dengan enzim inti transkriptase, serta juga untuk mengurangi kemungkinan terjadinya 1. Salah tempat dalam pengikatan yang dapat mengakibatkan terurainya kembali atau terlepasnya pengikatan. Yang kedua, rantai-rantai pendek RNA yang terbentuk akan terurai kembali. Selanjutnya, enzim RNA polimerase akan memutuskan rantai nukleotida pada DNA untuk penguraian pilihan rantai ganda DNA. Tahap sintesis perpanjangan rantai DNA, yaitu terdapat tahap elongasi. Faktor sigma tidak diperlukan lagi dan akan terlepas dari enzim RNA polimerase. Enzim RNA polimerase akan mentranskripsi kode genetik dari DNA ke dalam bentuk mRNA. mRNA adalah RNA yang mengalami proses lebih lanjut untuk membawa informasi genetik yang bertujuan untuk diterjemahkan ke dalam bentuk protein, yaitu dinamakan messenger karena membawa pesan informasi genetik DNA. Yang ketiga adalah tahap terminasi. Pada tahap terminasi ditandai dengan adanya ruas ulang balik DNA yang akan membentuk struktur jepit rambut pada RNA. Ruas ulang balik DNA tersebut dinamakan terminator. Terminator akan memberikan sinyal pada enzim RNA polimerase untuk menghentikan proses transkripsi. Nah, pada tahap transkripsi ada 3 jenis RNA yang terbentuk, yaitu mRNA atau messenger RNA adalah RNA yang diproses lebih lanjut untuk diterjemahkan ke dalam bentuk protein. Messenger berarti pembawa informasi genetik dari DNA. tRNA atau transfer RNA adalah RNA yang membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA. Yang terakhir adalah rRNA, yaitu ribosomal RNA, adalah RNA yang akan membentuk ribosom yang fungsinya adalah sebagai translasi kodon mRNA menjadi protein. Nah, di transkripsi ini kan DNA dihampiri oleh polimerase. Nah, kemudian terjadi nih ketika RNA melekat pada promotor. RNA mulai membentuk RNA pada cetakan DNA. DNA melakukan adenin. Kemudian mRNA akan membentuk urasil. Ketika DNA mengeluarkan timin, maka mRNA akan mengeluarkan adenin. Ketika DNA mengeluarkan guanin, maka mRNA mengeluarkan sitosin. Ketika DNA mengeluarkan sitosin, maka mRNA akan mengeluarkan guanin. Begitupun seterusnya. Terakhir adalah proses translasi. Translasi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap inisiasi, yaitu tahap yang dari proses translasi yaitu pengikatan tRNA pada subunit kecil ribosom. Selanjutnya, subunit kecil ribosom akan berjalan sepanjang ribosom hingga bertemu dengan kodon start, yaitu A, U, G, atau
atau asam amino metionin. Ketika subunit kecil ribosom telah bertemu dengan kodon start, maka subunit kecil akan berhenti pada kodon tersebut. Selanjutnya, subunit besar ribosom datang dan berikatan dengan subunit kecil ribosom sehingga terjadi pembentukan kompleks antara subunit besar dan subunit kecil ribosom. Yang kedua adalah tahap elongasi. Setelah terjadi pembentukan kompleks, kodon selanjutnya dari mRNA membutuhkan sekuen antikodon. Sehingga tRNA akan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon tersebut. tRNA akan mengikatkan diri pada kompleks dan mengikatkan asam amino kedua AA2 dengan metionin, sehingga terjadilah pembentukan ikatan peptida. Selanjutnya, tRNA dari asam amino kedua atau AA2 akan terlepas dari kompleks. tRNA berikutnya datang dan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon setelah kodon dari asam amino AA2. tRNA tersebut akan mengikatkan asam amino yang dibawa dengan rangkaian peptida. Sebelumnya, proses ini terus berlanjut hingga bertemu dengan kodon stop. Yang terakhir adalah tahap terminasi. Pada tahap terminasi tidak ditemukan atau tidak ada tRNA yang membawakan asam amino yang memiliki antikodon dari kodon stop, yaitu UAG, UAA, dan UGA. tRNA akan dilepaskan oleh faktor terminasi. Subunit kecil dan subunit besar akan terlepas dari kompleks serta akan digunakan untuk proses translasi selanjutnya. Protein hasil translasi akan mengalami modifikasi sesuai dengan fungsi protein yang dibutuhkan. Berikut adalah contoh dari translasi. Untuk biru muda yang besar itu termasuk subunit besar ribosom. Untuk yang bawah termasuk ribosom subunit kecil. Kemudian terdapat gambar pada translasi. Jika GUU maka disebut valin. Jika CUU maka disebut leusin. Jika CCC disebut prolin. Jadi tinggal dilihat dari kode tersebut. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.